Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas surat Shad, ya, surat yang ke-38 ayat pertama sampai ayat ketiga. Maka kepada saudara Afif, kami persilakan untuk membaca 3 ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzikri balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaqin kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manasin. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Afif yang telah membaca 3 ayat tersebut. Maka akan saya jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'al li minal muslimin. Amin. Ya, kita masuk surat Shad, ya. Cara membacanya Shad, boleh dalnya itu sukun, boleh dalnya itu kasroh, ya, dan boleh doma, boleh fathah. Nah, ini semua pendapat ini yang diutamakan yaitu bacaan dari jumhur ahli qiraat, ya. Yang jelas itu yang soreh lah, satu lagi itu yang umum. Nah, itu bacanya itu harus Shad. Nah, ada dalnya yang disukun. Cuma jangan di Shad, jangan itu. Ya pokoknya ada huruf dal yang disukun gitu. Shad. Nah, gitu aja, jangan Shad. Jangan. Itu bacaan nggak ngerti ya saya. Kalau menurut jumhur qiraat ya itu Shad gitu aja, dalnya ada huruf dal yang disukun, padahal di sini kan nggak ada huruf dalnya. Ini termasuk huruf hijaiyah, jadi awal daripada suatu surat-surat yang ada di Al-Quran, seperti surat Al-Baqarah, Alif, Lam, Mim. Nah, ya itu kan sama itu. Jadi termasuk huruf-huruf hijaiyah. Nah, saya teruskan. Wal Qur'ani dzikri, ya. Dan demi Al-Quran, ini yang mempunyai peringatan. Nah, ini wau di sini wau kosam. Ya, berarti sumpah, dia bersumpah demi Al-Quran. Nah, gitu. Nah, ini sering dipakai oleh penjabat-penjabat pada waktu apa itu? Pelantikan. Pelantikan dari penjabat itu kan, kalau orang Islam ya itu ditaruh di cengel ya, di atas kepalanya itu ya. Nah, itu harusnya itu yang menjabat, yang disumpah itu harus memperhatikan itu apa yang dibuat sumpahnya itu Al-Quran itu ya. Jadi Al-Quran itu harus didalami itu oleh penjabat-penjabat. Ya sekarang ini ya bawa alam lah gitu. Dia bersumpah demi jabatan, tapi di atasnya itu dia pakai Al-Quran. Ya. Nah, harusnya itu penjabat itu mengerti apa isi Al-Quran itu. Paling tidak itu dia tahu lah maksud Al-Quran itu apa, ada larangan, ada perintah.
Nah ini ya, makanya banyak orang Islam yang dilantik menjabat korupsi ya, berarti dia tuh ndak mengerti tuh Al-Quran itu apa maksudnya itu. Bahaya itu. Wal Qur'ani, demi Al-Quran yang mempunyai peringatan. Jadi Pak penjabat itu ya, sekarang itu saya melihat deh TV-TV itu kalau pelantikan penjabat pasti dia ada Al-Qur'annya di atas, entah di kepala, di atas kepala, entah di belakang, nggak ngerti saya itu. Nah, itu harusnya itu paham itu, hati-hati, jangan main-main tuh. Kalau sampai dia korupsi berarti dia tuh melanggar sumpah di Al-Qur'annya itu, maling. Ya itu hati-hati, jangan main-main tuh, pasti terjadi. Jadi apabila itu penjabat sudah disumpah dengan di atas Al-Quran, dia itu berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat durhaka sama Allah dan tidak mematuhi jabatannya, pasti ketahuan. Karena ini wawunya wawu kosam, demi Al-Quran ya, yang mempunyai peringatan. Jadi Al-Quran memberi peringatan bagi yang disumpah dan itu menyaksikan tuh. Ya, aduh, banyak ya orang Muslim idai korupsi. Padahal dia itu telah disumpah dengan Al-Quran. Nah, kok bisanya itu loh. Hati-hati, itu pasti ketahuan. Tidak bisa tidak, pasti ketahuan. Karena Al-Quran ini tidak rela, taruhlah kan gitu. Aduh ya Allah, mudah-mudahan ini saya baca surat Shad ini bisa membuka itu hatinya itu. Saya dulu tidak menjabat disumpah dengan Al-Quran ya, pasti ketahuan, enggak mungkin tuh, karena ini bersumpah. Jadi seakan-akan Al-Quran itu menyaksikan gitu. Lepas itu Allah jelas tahu ya, cuma dia itu pakai Al-Quran gitu. Yang saya maksudkan itu di situ. Bal lazina kafaru fi izzatin wasikokin ya, akan tebal di sini atau saja, atau di mana idrob, yaitu pengalian suatu kalimat. Alladzina kafaru fi izzatin wasikokin, orang-orang, akan tetapi orang-orang kafir itu di dalam kesombongan, keangkuhan, ya, kecongkaan. Orang kafir itu memang sombong gitu ya. Nah, sombongnya apa? Dia itu tidak mengakui Tuhannya Allah itu. Berarti kan sombong dia. Nah, itu tidak mengakui siksa kubur, siksa neraka, surga neraka, tidak mengakui. Berarti kan sombong dia itu. Ya, angkuh taruhlah gitu. Wasikokin, padahal dia itu tuh satu sama lain orang kafir itu pasti bendong tuen, apa jenenge bendong tuen ya, saling tetap bertengkar lah, nah gitu, nggak bisa aman tuh, karena satu sama lainnya tuh mengatakan saya yang paling kaya, saya yang paling kuasa, ya. Nah gitu. Jadi orang kafir itu sifatnya seperti itu. Awas, kalau orang Muslim kan ada renyah, ada melalui Al-Quran dia tahu kan. Kalau orang kafir karena sudah tidak percaya dengan Al-Quran, dengan adanya Allah, ya, jadi pasti merasa dirinya itu paling benar, gitu loh. Karena kebenaran itu kan dari Allah yang memiliki kebenaran. Jadi kalau orang kafir itu merasa dirinya paling benar. Satu sama lain, jadi bukan sama orang Muslim, dan orang kafir sendiri sama satu dengan yang satu, orang kafir yang satu dengan orang kafir yang satunya itu saling bertengkar.
bertengkar dari segi akidah, dari segi amal, dari segi harta, dari segi kedudukan, pasti bertengkar ya. Karena ini ayat, makanya itu zikri. Al-Quran itu mempunyai peringatan. Nah, jangan sampai orang muslim itu seperti orang kafir. Makanya itu dikatakan idrok, pengalian suatu kisah kalimat. Nah, sekarang saya lanjutkan, kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadau walata khina manasin. Nah, jangan dibaca khina manas, salah, banyak itu ya ngomong, harus dibaca ini manasin ya. Betul, ini idofa, anak dorobnya khina ini dorob, manasin ini masdar mim. Jangan dibaca khina manas. Nanti fungsinya idofa ini tidak ada nanti. Harus dibaca loh, khina manasin. Nah, itu. Apa sih sulit membaca manasin gitu aja dengan khina manas. Nanti idofanya ini hilang, fungsi dari mata idofanya itu udah ono nanti ya. Harus dibaca itu. Banyak saya dengar itu nggak semua. Ya apa ya gitu ya. Kita ini sebagai orang muslim saling ingat-ingatkan lah, nah, gitu. Soal sampai itu tetap melakukan bacaan khina manas, sudah saya jelaskan gini, sampean tetap mokong gitu ya. Ya urusan sampean sama Allah, bukan sama saya. Saya cuma menjelaskan yang benar itu khina manasin itu dibaca, ini masdar mim istilahnya. Khina ini dorof. Jadi kedua ini, kedua kalimat ini idofa. Gitu. Jadi kalau sampean baca khina manas, lah idofanya mana itu ya. Ya, saya jelaskan. Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Kam di sini khobariyah, sudah saya jelaskan berapa periode, lupa saya itu. Ya, ini bermakna banyak ini. Kalau sampean kurang yakin, ini saya tulis ya di Fathul Qadir, tafsir Fathul Qadir, juz 4, halamannya 520. Nah, juz 4 ya. Saya tulis ini biar sampean itu ya apalah gitu. Kam hiya khobariyah dan dalatu ala taksiri. Kam itu khobariyah yang menunjukkan artinya banyak. Jangan ditambahi beberapa banyak. Saya karu-karuan. Ini saya tulis di Fathul Qadir, saya dapatkan di Fathul Qadir, tafsir Fathul Qadir, juznya juz 4, halaman 520. Kalau yang punya tafsir Fathul Qadir coba dilihat lagi itu. Ya, kam di sini kedudukannya sebagai khob, sebagai maf'ul bih daripada ahlakna ini. Cuma kedudukan kam di sini sendiri sebagai khobariyah. Dari segi i'rabnya dia menjadi maf'ul bih daripada akhlakna. Nah, min qarnin ini tamyiz. Ini saya jelaskan ini. Ya, min qarnin tamyizun. Ini ya jelas ini di Fathul Qadir. Nah, bila sampean tidak mempunyai Fathul Qadir, nanti saya jelaskan pada Jami'ud Durus ya. Jadi kitab-kitab kumpulan pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Nah, min qablihim, ya, min di sini sebagai ibtida ghoyah. Maksudnya apa? Dari min ini awal dari suatu
peralihan. Qoblihim ini huruf saja ya. Makanya qobli dibaca lam ini dibaca kasroh karena ada mim. Nah, humnya ini idhofah, sama dengan tadi itu khina manasin. Nah, gitu. Ya, nah, ini saya jelaskan di tafsir Fathul Qadir. Min qoblihim iya liibtida'il ghoyah, awal dari suatu peralihan. Nah, itu. Nah, sedangkan di Jami Udurus, yani hukum daripada dalil daripada kam khobariyah. Kam itu kan ada 3, kam istifham ya, dan kam khobariyah. Ini dari satu kam, ka'ayin, kaza, 3 itu dulu sudah saya jelaskan itu. Cuma ya apa ya orang. Nah, ini saya jelaskan seperti ini biar yang mau mengikuti pelajaran saya ini betul-betul mengetahui kalau di kam khobariyah ditulis di Jami Udurus al-Arabiyati ya, itu juz 3 halamannya 119. Nah, coba sampai lihat yang punya Jami Udurus ya, ahli nahwu mengatakan ya, kam khobariyah bimana kasirin, banyak, jangan ingat beberapa banyak. Ya Allah, ya kecampuran itu. Ini menunjukkan ya berita hitungan yang banyak, yang mubham umum. Jadi berapa? Kalau itu berapa pertanyaan? Kalau banyak ya nggak bisa dihitung. Gitu. Ya, itu ya, makanya itu min kornin, ini tamis, pembatas daripada kam itu. Ya gitu. Berapa banyak dari satu kaum yang telah kami hancurkan sebelum mereka. Jadi sebelum umatnya Rasulullah itu, gitu loh. Ini ya apa orang? Ya kalau keterangan saya ini salah, oh itu terlalu nafsu. Enggak, saya jelaskan menurut itu. Ada kitabnya di Fathul Qadir dan di Jami Udurus. Boleh sampean baca sendiri nanti. Kalau keterangan saya salah, wah kasih komentar itu. Saya penjelasan Bapak ini ngawur gitu loh. Kasih itu. Saya minta itu betul-betul. Jadi biar saya itu belajar benar-benar. Oh ya memang kalau salah saya minta maaf. Iya. Gitu. Kalau enggak ada komentarnya itu ya buat saya ini. Bingung. Gitu. Bukan bingung terus gocekan enggak, pegangan enggak. Saya itu kasih komentar. Oh salah Pak. Penjelasan Bapak ini terlalu ini gitu loh. Iya, jangan dipuji. Jelaskan salah, enggak salah. Oh gitu. Saya minta seperti itu biar saya ini semangat lah gitu. Ini saya mulai hampir 3 tahun saya mengajar seperti ini. Kok enggak ono komentar yang gitu. Saya minta betul itu. Ya. Bila saya salah, saya betul-betul minta maaf. Akan saya perbaiki kesalahan saya itu. Sekarang fanadau walata khina manasin. Dibaca, harus dibaca ini. Jangan dibaca khina manas. Ini baik. Ya apa kiroat gimana itu? Dia pakai dalil apa itu? Karena ini idhofah. Kalau sampean baca khina manas, ya idhofahnya mana? Oh, astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan penjelasannya ini masuk dari segi di dalam kepada pengikut-pengikut yang sering mengikuti pengajian saya itu. Maka saya jelaskan nadau ini seruan.
seruan itu binana munada istighosa, ya itu minta pertolongan lah gitu. Seruan untuk minta pertolongan. Istighosa itu kan sampean lihat itu banyak itu. Marilah kita mengatakan istighosa akbar. Nah, itu minta pertolongan kepada Allah. Ya caranya gimana? Ya apa? Jangan rame-rame itu ya apa? Ya. Oh, namanya minta pertolongan kok keras-keras gitu ya. Ya dalam hati lah. Gimana ucapkan dengan tulus dan mengharap dan takut diterima apa tidak. Nah itu namanya istighosa. Karena tahu maka mereka tuh minta ya, tolongan lah. Walata. Nah, la di sini bukan la nabi. Ya, cuma ini temennya Laisa. Lah Laisa ini bermakna bukan, nah, dan tidak. Lah tak di sini tak zaidah. Nah, gimana sampean kalau tahu taknya itu zaidah? Sampean lihat lagi ya. Di ahli nahwu ya. Dia la bimakna laisa. Lala ini bimakna laisa. Lah laisa itu dua arti, tidak dan bukan. Ya saya dapatkan di sini ya di Jami Udurus itu. Nah, itu ahli nahwu mengatakan la bimakna laisa zayyadat alaiya ta'a. Jadi tak di sini zaidah, tidak berfungsi. Nah, itu sama dengan robata, samata. Ini karena ahli nahwu mengatakan seperti itu, bukan ahli yang ngomong ini. Saya tulis ini sih, sebabnya apa? Saya takut memberi penjelasan ini nafsu saya yang bicara, maka saya berpedoman. Saya tulis di sini di Jami Udurus Al-Arabiyah ya, kalau jadi itu di Fathul Qadir. Yang saya bahas ini, yang saya buat pegangan ini tafsirnya Fathul Qadir dan i'rab daripada ayat-ayat tersebut. Saya berpedoman berpakai dalil kitab Jami Udurusil Arabiyati yang dikarang, yang ditulis oleh Mustafa Al-Hulaya ini. Kalau Fathul Qadir ditulis oleh Al-Imam As-Saukani, Ahmad Saukani ya. Fanadau, maka mereka minta pertolongan, berseru. La di sini bimakna bukan, jangan bimakna laisa, bimakna tidak. Kalau ini kan berkait paradok, nanti dia minta pertolongan dia tidak. Bukan wakhina, ini waktu dorong zaman mana sin ini melarikan diri, terlepas pulih. Sedangkan oleh si Bawai ini juga ahli nahwu, dia mengatakan lata musabbihahu laisa. La di sini yang menyerupai laisa, dan isimnya ya, isimnya la tadi itu domir yang ya. Laisa khina manasin ya, waktu kami bukanlah waktu untuk melarikan diri ya. Jadi kalau sudah azab sudah datang, itu bukan tempatnya untuk dia tuh melepaskan daripada azab itu. Maksudnya itu gitu ayat ini. Jadi kalau kita ini mau bertobat, ya sekarang ini tobat, oh, jangan sampai menunggu nanti. Nah, ada ayat mengatakan ajal di tenggorokan itu baru tobat. Enggak bisa, ini bukan waktunya dia. Nah, gitu. Makanya itu mana takhina manasin. Dia menyeru untuk minta pertolongan pada Allah otomatis. Ya, bukanlah waktu ini untuk
melepaskan diri daripada adab itu. Dan wau di sini wau halun, Anda tulis ini, tulis ya waunya ini wau halun. Nah, padahal ya, bukanlah waktu untuk melarikan diri. Jadi melarikan diri dari apa? Dari siksa kubur atau siksa nanti di yaumul akhir atau siksa di masa-masa masih hidup itu. Makanya itu orang kafir itu merasa dirinya mampu menghadapi Allah, dan padahal dia itu belah. Ya, saya cukupkan sekian pengajian saya ini. Mudah-mudahan saya minta dengan hormat yang sering mengikuti pengajian supaya dikasih apa tuh masukan itu terlalu ini ya, saya terima dengan ikhlas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.